Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang Arab Spring atau musim semi Arab yang terjadi di Timur Tengah dan dampaknya bagi masyarakat Timur Tengah setelah berlalu hampir sekitar 1 dekade atau 10 tahun yang terjadi di beberapa negara yang paling kuat antara lain di wilayah Tunisia, Mesir, Libya, dan juga Suriah. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang di Tunisia, teman-teman sekalian. Meskipun masyarakat di Tunisia berhasil melakukan berbagai perubahan setelah terjadinya revolusi di tahun 2010, namun masyarakat di Tunisia masih mengalami berbagai tantangan, antara lain di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Selain itu, di Libya, masyarakat di Libya masih mengalami masalah yang lebih rumit lagi, teman-teman sekalian, karena di sana masih ada dualisme kepemimpinan antara pemerintahan di wilayah timur maupun pemerintahan di Tripoli. Sementara itu, Mesir juga mengalami stagnansi karena mereka tadinya berhasil melakukan demokratisasi dengan mengadakan pemilihan umum, namun masih mengalami masalah karena ternyata dikudeta dan sekarang dikuasai kembali oleh militer. Sementara itu, yang terakhir yaitu Suriah mengalami masalah yang paling besar karena di sana terjadi konflik yang sangat luas dan bahkan banyak sekali pengungsi, orang-orang keluar dari wilayah mereka, dan hancur pula banyak sekali gedung-gedung yang dibangun sebelumnya. Maka keempat negara ini mengalami banyak permasalahan dan juga tantangan yang semua itu berawal dari satu peristiwa di mana salah satu warga di Tunisia, Bouazizi, itu dia membakar dirinya dan kemudian menyebabkan satu demonstrasi besar-besaran yang kemudian melengsarkan Ben Ali di Tunisia, yang kemudian demo tersebut menyebar ke berbagai wilayah lain seperti di Libya, Mesir, kemudian Suriah. Dan kita akan bahas, teman-teman sekalian, yang pertama yaitu di Tunisia, teman-teman. Proses apa sebenarnya yang terjadi di Tunisia setelah terjadinya revolusi atau Arab Spring? Di sana terjadi demokratisasi. Ternyata pemilihan umum dapat dilakukan dan kemudian muncul satu partai pemenang yaitu Partai Ennahda. Partai Ennahda ini kemudian membagi kekuasaannya dengan beberapa partai lain dan kemudian terjadi kerjasama antar partai-partai tersebut. Sementara itu di Tunisia sendiri, teman-teman sekalian, muncul banyak sekali partai-partai baru yang jumlahnya bahkan mencapai 100 partai. Ini menunjukkan bahwa Tunisia memiliki progres yang cukup baik di bidang demokratisasi dan dianggap sebagai salah satu negara Timur Tengah dengan demokrasi yang paling baik. Selain kehadiran partai-partai baru, teman-teman sekalian, terjadi pula stabilitas politik di wilayah tersebut, sehingga sedikit demi sedikit banyak perbaikan mulai terjadi. Meskipun tantangan yang paling utama saat ini adalah di bidang ekonomi. Ekonomi di Tunisia belum terlalu stabil. Selain itu, masih adanya pengangguran, kemudian virus corona yang beberapa tahun terakhir terjadi, teman-teman sekalian, menimbulkan ketidakpuasan di bidang ekonomi. Hal ini juga menjadi tantangan yang terbesar bagi keberlangsungan pemerintahan dan politik di wilayah Tunisia, teman-teman sekalian. Selain itu, ada pula ancaman terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan dengan Libya. Kemudian ada pula tantangan dari Al-Qaeda dan ISIS. Kemudian ada pula serangan terorisme ke salah satu museum di wilayah Tunisia, yaitu Museum Bardo, yang terjadi tahun 2015. Selain itu terjadi juga pertarungan melawan korupsi, teman-teman sekalian. Korupsi yang masih sangat luas menyebar di Tunisia ternyata menjadi tantangan yang sangat berat, dan itu juga menjadi hal yang paling sulit untuk dihadapi masyarakat di Tunisia. Ya, ini mirip-mirip dengan di Indonesia, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu di wilayah Mesir.
Mesir sendiri mengalami stagnansi. Jadi setelah Hosni Mubarak berhasil dilengsarkan di tahun 2011, kemudian Mesir memiliki presiden yang dipilih secara demokratis, yaitu Muhammad Mursi di tahun 2012. Kemudian dia dikudeta, teman-teman sekalian, di tahun 2013 oleh Abdul Fattah As-Sisi, yang kemudian mengembalikan lagi pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh militer, karena dia sendiri merupakan jenderal militer. Maka setelah itu terjadi stagnansi, artinya tidak ada lagi kebebasan politik, kebebasan berbicara, terjadi pembatasan, bahkan penindasan hak-hak kebebasan di Mesir dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pula pelanggaran hak-hak asasi manusia. Inilah yang kemudian diusut oleh banyak aktivis, bahkan juga oleh orang-orang dari luar Mesir. Sementara itu perekonomian Mesir, teman-teman sekalian, juga terkena dampak negatif yang cukup parah, sehingga kemiskinan, pengangguran juga masih cukup tinggi di wilayah Mesir. Ada sebuah usaha dari Abdul Fattah As-Sisi, dia bahkan ingin memindahkan ibu kota, teman-teman sekalian. Namun ternyata hal itu juga belum menyelesaikan masalah. Masih banyak masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat di Mesir, teman-teman sekalian. Selain itu muncul pula perlawanan terhadap rezim As-Sisi. Banyak tokoh-tokoh masyarakat, aktivis juga mulai bergerak di berbagai tempat. Meskipun tantangannya juga cukup berat, mereka terancam untuk ditangkap oleh pemerintah, namun mereka tidak berhenti. Muncul pula gerakan di sosial media untuk melawan pengaruh pemerintah yang semakin lama semakin kuat. Selain itu, teman-teman sekalian, ada pula ketidakstabilan politik. Sikap dari Abdul Fattah As-Sisi menuju otoritarianisme ini membuat ketidakpastian ekonomi dan juga politik di Mesir seperti apa yang akan terjadi di beberapa masa yang akan datang. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita masuk ke Libya. Libya bisa kita katakan hancur secara infrastruktur maupun ekonomi, teman-teman sekalian, bersama dengan wafatnya Muammar al-Qaddafi. Setelah itu terjadi perang saudara yang sangat parah, ekonomi hancur, infrastruktur hancur. Selain itu ada pertempuran antar fraksi, dan yang paling kuat adalah antara pemerintahan di Tripoli dengan pemerintahan Khalifah Haftar di wilayah timur. Dua pemerintahan ini tidak mau mengalah satu sama lain meskipun sudah ada upaya untuk mendamaikan. Dan ada beberapa peran-peran orang internasional, teman-teman sekalian, seperti Turki, Uni Emirat Arab, juga ikut bersaing dan juga berkontribusi dalam konflik yang masih terjadi di Libya hingga saat ini. Ada upaya juga dari PBB untuk mendamaikan, namun ternyata belum memberikan hasil yang baik. Sudah ada yang disebut dengan GNA atau Government of National Accord, upaya untuk menyatukan pemerintahan di Libya. Namun nampaknya orang-orang yang berseberangan atau fraksi di timur yang dipimpin oleh Haftar ini belum rela dan masih menunjukkan ketidakpuasannya. Selain itu ada usaha untuk rekonstruksi dan reintegrasi, namun hal ini juga masih belum mencapai hal yang diinginkan, termasuk juga ada tantangan dalam stabilitas, teman-teman sekalian. Maka Libya memiliki tantangan yang sangat berat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Selanjutnya Suriah, teman-teman sekalian. Setelah sekian lama Bashar al-Assad ini digonjang-ganjing oleh demo, ternyata Bashar al-Assad tetap kuat, teman-teman sekalian. Dia memiliki banyak dukungan dari luar, seperti dari Iran, kemudian dari Rusia. Inilah yang membuat Bashar al-Assad menjadi sangat kuat dan dia mampu memukul banyak sekali lawan-lawan politiknya, meskipun dengan kekerasan dan penghancuran terhadap beberapa bangunan-bangunan di Suriah. Maka infrastruktur pun hancur, banyak pengungsi, teman-teman, jutaan orang keluar dari Syria, mereka hijrah, sebagian ke Turki, kemudian Yordania, kemudian ke Irak, ada pula yang sampai negara lain, bahkan sampai ke Mesir, dan mereka pun akhirnya menjadi salah satu krisis kemanusiaan di dunia maupun di Timur Tengah, teman-teman sekalian. Dan pengungsinya ini akhirnya kabur ke berbagai tempat, ya, sebagian bahkan sampai hijrah ke Eropa, teman-teman sekalian. Dan perundingan damai pun sampai saat ini juga sangat sulit, dan Bashar al-Assad juga masih tetap mengotot, ya, untuk tetap berkuasa, dan banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang sangat sulit untuk diusut. Dan masalah yang tersisa sekarang, teman-teman sekalian, adalah pengungsi yang jumlahnya masih sangat besar di luar wilayah Suriah. Sementara itu, usaha untuk rekonstruksi membangun kembali Syria juga menjadi sebuah PR yang sangat besar, karena banyak sekali infrastruktur dan bangunan-bangunan yang hancur semasa perang saudara. Dan kediktatoran Bashar al-Assad juga, teman-teman sekalian, menimbulkan ketidakpastian di dalam masa depan pemerintahan politik
di wilayah Suriah. Demikian teman-teman sekalian, Arab Spring dan seperti apa pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat di Timur Tengah, terutama sekali di Tunisia, Libya, Mesir, dan juga Suriah. Kita tetap berharap agar negara-negara tersebut segera mendapatkan kestabilan politik dan juga kedamaian. Terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.